Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Salam fisika. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Sehat. Oke, bersyukur ya. Kita panjatkan kalian semua sehat, Bapak juga sehat hari ini ya. Jadi kita akan memulai pelajaran mata pelajaran fisika. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan Pak. Berdiri. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kita akan pada hari ini kita akan absensi dulu ya. Bapak akan mengambil absensi kajian untuk hari ini. Ya. Jadi yang Bapak panggil namanya, silakan tepuk tangan. Oke, bisa ya? Oke, jadi Bapak mulai. Itu absensi kita hari ini. Pertama itu adalah Irfan. Hadir Pak. Hadir. Oke, Najwa. Salsabila. Amer. Oke, Naisila. Oke, Arya. Oke, kemudian Sulis. Dini. Aca. Mana Aca? Oh, Aca ya. Dan Bapak jadi Pak Mami Aca. Oke. Baby. Oke, Pak Juliana. Kemudian Indah. Kemudian Novita. Mana Novita? Nihor. Sarah. Melda. Dan Lena. Oke, Zahra. Kasih. Yata. Hadir Pak. Daniel. Oh, Daniel sedang sakit ya? Apa dia mulai sakit? Iya, ada keterangan dia sakit ya. Jadi untuk saudara kita Daniel, semoga dia cepat sembuh ya. Semoga Daniel cepat sembuh biar dapat bergabung lagi bersama kita ya. Belajar ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional ya, Indonesia Raya. Jadi untuk itu Bapak akan memutar sebuah lagu Indonesia Raya agar kita merasakan rasa nasionalisme kita ya. Jadi sebelum kita menyanyikan sebuah lagu semua Bapak harus berdiri. Oke. Ya. Berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, jadi untuk nyanyi lagunya nanti dipandu oleh siapa yang bisa dipandu? Oke, silakan maju Melda. Silakan maju Bapak. Indonesia tanah airku, tanahku berada di sana aku berdiri, dari batu ibu.
Ternyata kalian semangat semua ya. Oke, silakan berperan. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak akan memberikan instruksi sedikit. Ya, kita instruksi sedikit tentang kesepakatan kelas, ya. Jadi untuk kesepakatan kelas kita, jika ada dalam memulai pelajaran, di dalam pelajaran kita, jika ada yang ingin permisi, ya, contoh ke toilet, gitu ya, boleh berikan unjuk tangannya, maka nanti Bapak akan memberikan izin keluar, ya, itu saja ya. Kemudian kalau dalam proses belajar jangan ada yang bingung, bisa ya? Bisa. Agar pelajaran kita dapat berlangsung secara nikmat, ya, bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya kita akan Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi Bapak tampilkan ya slide ya. Oke, jadi untuk bab hari ini yaitu tentang pengukuran, ya, pengukuran ilmiah. Lihat di sini yaitu ada tujuan pembelajarannya ada 3, ya. Yang pertama itu adalah siswa mampu memahami hakikat fisika, ya, memahami hakikat fisika. Kemudian yang kedua, melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai, ya. Dan yang ketiga yaitu membedakan besaran pokok dan besaran turunan, ya. Jadi ketiga tujuan pembelajaran ini ada di dalam satu materi besar, ya, yaitu tentang pengukuran ilmiah, ya. Ya. Oke, selanjutnya nanti Bapak akan memberikan sedikit tanya penganti. Nah, yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang fisika? Ya, kira-kira ada yang bersedia menjawab? Oke, Belda, silakan berdiri. Silakan. Fisika adalah kuat, kurang kuat suaranya, lebih kuat lagi. Fisika adalah yang mempelajari bagaimana alam bekerja. Oke, bisa juga ya. Jadi itu ini fisika ini banyak pengertiannya, ya. Jadi pada hakikatnya itu fisika itu juga bukan hanya mempelajari tentang alam, tapi juga bagaimana proses terjadinya apa? Kita proses terjadinya iya, proses terjadinya apa? Tidak tahu. Oke, juga terjadinya pada alam, ya. Jadi yang kedua adalah alat ukur apa yang pernah Anda gunakan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Irfan. Ya, oke. Dan ukur yang pernah saya gunakan itu termometer dan penggaris. Oke, benar. Biasanya untuk termometer itu digunakan untuk apa? Ukur apa? Suhu. Ya, benar. Kalau penggaris? Oke, penggaris digunakan untuk mengukur suatu panjang, yaitu besaran panjang. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang Anda ketahui untuk menentukan angka penting? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Oke, silakan. Angka penting mencakup angka takbiran yang diperoleh dari nilai ketinggian
dan ketidakpastian alat ukur yang digunakan. Dalam penyusunan angka penting, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, Pak. Aturan penulisan angka penting adalah sebagai berikut. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 1,3 memberikan memiliki 3 angka penting. Yang kedua, 0,35 memiliki 5 angka penting, Pak. Oke, jadi untuk menentukan angka penting itu yaitu menentukan nilai pasti dan tidak pasti sebuah angka ya, yaitu dengan cara ada beberapa caranya, yaitu dengan menentukan syaratnya juga. Jadi ada tadi beberapa syaratnya dikatakan saudara kita di bawah ya. Itu ada 5 tadi ya, misalnya. Oke, ada 5 syaratnya ya. Jadi itu nanti kita perjelas di dalam sebuah materi video pembelajaran kita. Oke. Jadi itu Bapak akan membuka sebuah video pembelajaran kita ya dengan materi tentang pengukuran ilmiah ya. Boleh kita tonton agar kita lebih mengerti bagaimana nanti. Dari video ini bisa kita lihat nanti. Setelah itu baru Bapak nanti boleh mempresentasikan hasil videonya. Oke? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Oke, kita lihat ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman menjahit baju di tempat jahit? Jika kita perhatikan, sebelum membuat pola dasar dari baju yang akan dijahit, biasanya penjahit akan membuka beberapa ukuran di badan kita, baik itu ukuran panjang baju, lingkar dada, lingkar leher, panjang lengan, lebar bahu, lingkar pinggul, lingkar pinggang, dan juga lingkar pergelangan tangan kita. Apakah teman-teman tahu alat apa yang digunakan oleh penjahit untuk mengukurnya? Besaran apa yang sebenarnya diukur oleh penjahit tersebut? Mengapa harus dilakukan pengukuran? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang pengukuran. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, alat yang digunakan penjahit adalah meteran, sedangkan besaran yang diukur adalah panjang. Penjahit tersebut harus melakukan pengukuran supaya ukuran baju yang dijahit pas dengan badan kita. Melalui pengukuran, penjahit dapat memperoleh nilai atau kuantitas panjang badan kita. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa macam pengukuran sesuai dengan besaran yang diukur. Di antaranya adalah pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, pengukuran volume. Pertama, kita akan membahas pengukuran panjang. Panjang adalah besaran fisika yang menunjukkan jarak antara dua titik. Panjang suatu benda dapat diukur dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer stroke. Kita akan membahasnya satu persatu. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang paling sederhana dan paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mistar memiliki skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Untuk mengukur panjang benda dengan mistar, kita dapat menempatkan skala 0 mistar berhimpit dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Panjang benda tersebut dapat dibaca pada skala mistar yang berhimpit dengan ujung benda lainnya. Pada gambar ini terlihat bahwa panjang benda yang diukur adalah 5,3 cm atau 53 mm. Bagaimana jika kita mengukur panjang benda tidak tepat di skala 0?
Teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat bahwa bagian awal ujung benda berimpit dengan skala 4,7, sedangkan bagian akhirnya berimpit dengan skala 9,2. Maka, untuk menentukan panjang benda, kita dapat menggunakan selisih skala akhir dengan skala awal ujung benda. 9,2 dikurang 4,7 sama dengan 4,5 cm. Jadi, panjang benda pada gambar adalah 4,5 cm atau 45 mm. Nah, teman-teman, pada saat membaca mistar, kita juga perlu memperhatikan posisi mata yang benar. Seperti pada contoh gambar berikut, posisi mata yang benar saat membaca mistar adalah mata harus tegak lurus terhadap skala. Alat ukur panjang yang kedua adalah cakra sorong. Cakra sorong lebih teliti daripada mistar. Selain untuk mengukur panjang benda, cakra sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda. Selanjutnya, kita lihat struktur cakra sorong beserta fungsinya. Pertama, rahang dalam. Rahang dalam yang terdiri atas rahang tetap atas dan rahang geser atas berfungsi untuk mengukur bagian dalam benda seperti diameter lubang atau celah. Kedua, rahang luar. Rahang luar juga terdiri atas rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Fungsinya untuk mengukur bagian luar benda seperti diameter, lebar, dan panjang benda. Ketiga, pengukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Keempat, pengunci. Bol pengunci memiliki fungsi untuk menahan rahang tetap pada tempatnya sehingga objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Terakhir, skala. Skala pada cakra sorong ada dua, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama, terdiri dari skala utama dalam satuan cm dan skala utama dalam satuan inci. Sedangkan skala nonius berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Skala nonius terdiri dari skala nonius dalam satuan milimeter dan skala nonius dalam satuan inci. Nilai skala terkecil atau NST pada cakra sorong tergantung pada jumlah garis skala noniusnya. Jika jumlah garis skala nonius adalah 10, maka NST adalah 1 mm dibagi 10 sama dengan 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Jika jumlah garis skala nonius adalah 20, maka NST adalah 1 mm dibagi 20 sama dengan 0,05 mm sama dengan 0,005 cm. Nah, jika jumlah garis skala nonius adalah 50, maka NST adalah 1 mm dibagi 50 sama dengan 0,02 mm sama dengan 0,002 cm. Nah, teman-teman, untuk menggunakan jangka sorong, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0 agar tidak ada kesalahan pengukuran. Kemudian, kendorkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai ya, teman-teman. Selanjutnya, tarik rahang geser ke kiri sampai menapik benda yang mau diukur. Lalu, putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Terakhir, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Selanjutnya, untuk membaca hasil pengukuran pada jangka sorong diperlukan nilai skala utama atau S2 yang terletak sebelum angka 0 skala nonius. Nilai skala nonius atau SN yang tepat berimpit dengan skala utama sehingga membentuk garis lurus.
dan nilai skala terkecil atau NST dari jangka sorong yang digunakan. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa FU sama dengan 5,2 cm, SN sama dengan 4, dan NST sama dengan 0,01 cm. Sehingga panjang benda dapat dihitung dengan persamaan FU ditambah dengan SN dikali NST sama dengan 5,2 cm ditambah dengan 4 dikali 0,01 cm sama dengan 5,2 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 5,24 cm. Teman-teman bisa memahaminya ya. Alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis, mengukur diameter luar sebuah benda. Ukur mikrometer sekrup terdiri dari landasan sebagai penahan benda, poros untuk menjepit benda yang diukur, bingkai sebagai penghubung landasan dengan komponen barunya, suci untuk menguji poros agar tidak bergeser, selubung dalam sebagai lintasan selubung luar dan tempat skala utama, selubung luar sebagai tempat skala radius yang dapat berputar dan bergeser, roda bergerigi untuk membatasi pergeseran poros atau spidol berlebih terhadap benda. Dan terakhir, skala yang terdiri dari skala utama dan skala nonius. Nah teman-teman, langkah-langkah yang perlu kita lakukan saat menggunakan mikrometer sekrup adalah: pertama, menjepit benda di antara landasan dan poros serta menguncinya. Kemudian, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat di samping selubung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Dan skala nonius yang berlimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. Dalam membaca hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup juga diperlukan nilai skala utama atau SU, skala nonius atau SN, dan nilai skala terkecil atau NST. Sama dengan jangka sorong, untuk menghitung panjang benda pada mikrometer sekrup, kita juga menggunakan persamaan SU ditambah SN dikali NST. Pada gambar terlihat bahwa nilai SU sama dengan 9,5 mm, SN sama dengan 48, dan NST sama dengan 0,01 mm. Sehingga panjang benda sama dengan 9,5 mm ditambah 48 dikali 0,01 mm sama dengan 9,5 mm ditambah 0,48 mm sama dengan 9,98 mm. Selanjutnya, pengukuran massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa dapat diukur dengan alat berupa timbangan atau neraca. Jenis-jenis timbangan atau neraca ini cukup banyak, diantaranya adalah neraca pasar, neraca tigalinan, neraca digital, neraca hidup, dan neraca dua lengan. Di video kali ini, kita hanya akan membahas mengenai neraca pasar dan neraca tigalinan. Pertama, pengukuran massa dengan neraca pasar. Neraca pasar digunakan untuk menimbang benda-benda dengan massa hingga 15 kg. Neraca ini banyak dipakai oleh para pedagang di pasar sehingga disebut neraca pasar. Neraca pasar dikenal juga dengan timbangan duduk. Pada gambar terlihat benda dan anak timbangan diletakkan pada tempat yang berbeda. Massa benda yang diukur dengan neraca pasar dapat ditentukan dengan menjumlahkan massa anak timbangan saat seimbang. Berikutnya, pengukuran massa dengan neraca tigalinan. Neraca tigalinan adalah salah satu jenis neraca oktaus. Fungsinya adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium.
Pada neraca 3 lengan terdapat massa geser yang dapat dihitung saat seimbang. Massa benda yang diukur dengan neraca 3 lengan dapat ditentukan dengan menjumlahkan angka yang ditunjukkan massa geser saat seimbang. Penggunaan neraca 3 lengan contohnya saat mengukur massa sampel bahan untuk percobaan. Hasil pengukurannya seperti yang terlihat pada gambar. Maka, untuk menentukan massa sampel bahan, kita cukup menjumlahkan nilai yang ditunjukkan pada setiap lengan. Lengan 1 menunjukkan angka 100 gram, lengan 2 menunjukkan angka 40 gram, lengan 3 menunjukkan angka 2 gram. Maka, massa sampel tersebut adalah 100 gram ditambah 40 gram ditambah 2 gram sama dengan 142 gram. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Pengukuran besaran berikutnya adalah pengukuran waktu. Alat ukur waktu pada zaman dahulu berupa jam matahari dan jam pasir. Sedangkan pada zaman sekarang, alat ukur waktu yang digunakan telah berkembang dalam bentuk arloji, stopwatch analog, stopwatch digital, dan jam atom. Kali ini kita akan membahas alat ukur waktu berupa stopwatch analog 2 jarum. Cara membaca stopwatch analog cukup dengan menjumlahkan bacaan jarum menit dengan jarum detik. Pada gambar, terlihat jarum menit menunjukkan angka 30, sedangkan jarum detik menunjukkan angka 9. Sehingga waktu yang ditunjukkan adalah 30 menit ditambah 9 detik. Sama dengan 30 dikali 60 detik ditambah 9 detik. Sama dengan 1800 detik ditambah 9 detik. Sama dengan 1809 detik. Terakhir, kita bahas tentang pengukuran volume. Pengukuran volume tergantung pada bentuk benda. Untuk benda yang bentuknya teratur, dapat digunakan rumus volume dari benda tersebut. Misalnya, volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Untuk benda yang bentuknya tidak teratur, dapat digunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Kita akan membahasnya satu persatu. Dengan menggunakan gelas ukur, kita dapat menghitung volume batu. Terlebih dahulu, gelas ukur diisi air seperti terlihat pada gambar 1. Volume yang terlihat pada gelas ukur 20 cm pangkat 3 menjadi volume awal. Selanjutnya, kita masukkan batu yang akan diukur volumenya. Ternyata, pada gelas ukur terlihat air naik sampai angka 30 cm pangkat 3. Ini menjadi volume akhir. Maka, volume batu adalah selisih antara volume akhir dan volume awal, yaitu 30 cm pangkat 3 dikurang 20 cm pangkat 3, sama dengan 10 cm pangkat 3. Jika kita menggunakan gelas berpancuran, maka volume benda sama dengan volume air yang ada di gelas ukur atau volume air yang tumpah. Seperti pada gambar, terlihat bahwa volume air yang tumpah adalah 200 ml. Maka volume benda tersebut adalah 200 ml. Sekarang teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, pada gambar terlihat 4 buah pensil dengan panjang yang berbeda-beda. Kita diminta untuk menentukan panjang pensil yang benar. Untuk menjawab soal ini, kita tentukan panjang masing-masing pensil dengan menggunakan persamaan akhir dikurang awal. Pensil pertama sama dengan 7,9 dikurang 1,8 sama dengan 6,1 cm. Pensil kedua 7,1 dikurang 3,5 sama dengan 3,6 cm. Pensil ketiga 7,5 dikurang 3,0 sama dengan 4,5 cm. Dan pensil keempat 8,2 dikurang 1,6 sama dengan 6,6 cm. Jadi jawaban yang benar adalah D. Terlebih dahulu,
Kita tentukan waktu perjalanan Vina ke sekolah. Waktu Vina sama dengan pembacaan jarum menit ditambah jarum detik. Sama dengan 3 menit ditambah 48 detik, kira-kira 4 menit. Sama dengan 0004. Maka, Vina sampai di sekolah sama dengan 0645 ditambah 0004 sama dengan 0649 WIB. Karena Vina sampai di sekolah sebelum pukul 7, maka Vina dapat mengikuti pembelajaran tepat waktu. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang pengukuran. Jangan lupa nonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, jadi itu adalah tadi video pembelajaran kita ya tentang materi pengukuran ilmiah ya. Jadi banyak tadi ya di situ yang dibahas yaitu tentang pengukuran, cara-cara mengukur berbagai jenis alat ukur ya, tentukan nilainya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, coba kita ice breaking dulu ya. Tentunya Bapak lihat ada sedikit bosan ya melihat videonya ya. Jadi biar kita lebih rileks lagi ya, biar lebih rileks dan santai. Oke, mari kita ice breaking dulu sejenak ya. Oke. Oke, let's do it together. 5, 4, 3, 2. Video pembelajaran ada sedikit kita refreshing ya dengan
ice breaking ini tadi ya. Oke. Terus selanjutnya oke, Bapak akan menjelaskan sedikit ya, menjelaskan sedikit tentang pengukuran ilmiah tadi yang dibahas di video pembelajaran tadi ya. Ini ya, sedikit Bapak bahas ya. Jadi di sini dikatakan tadi macam-macam alat ukur. Apa yang dimaksud pengukuran? Berarti yang dimaksud dengan pengukuran tadi kan berarti ada sesuatu yang diukur ya. Jadi yang mau diukur itu menentukan nilai sebuah benda terukur. Kemudian apa itu alat ukur? Ya, alat ukur itu berarti suatu alat yang digunakan untuk mengukur. Contohnya adalah garis, yaitu untuk mengukur panjang suatu benda. Ya. Ya, jadi tolong agak buat suaranya. Lihat, apakah pengukuran selalu menggunakan alat ukur? Ya, selalu menggunakan alat ukur? Ya, benar. Itu sudah pasti. Kalau tidak menggunakan alat ukur, maka itu tidak dikatakan pengukuran. Ya, itu dia. Kemudian, alat ukur apa saja yang sering kalian gunakan? Banyak ya. Garis. Kemudian apa lagi? Termometer. Itu menggunakan apa? Itu untuk mengukur apa? Suhu. Kemudian apa lagi? Alat ukur lagi yang kalian tahu kehidupan sehari-hari, yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk apa biasanya? Untuk mengukur apa? Iya, itu digunakan untuk mengukur suatu massa, suatu benda ya. Itu biasa sering juga kayak timbangan itu juga ada beberapa jenisnya ya. Ada itu timbangan manual dan juga ada timbangan digital ya. Itu dia. Jadi kalau manual itu sering kita lihat itu timbangannya itu seperti di pasar-pasar ya. Artinya timbangan manual itu adalah timbangan yang kita tentukan nilainya sendiri ya. Tetapi untuk timbangan digital itu setelah kita melakukan pengukuran, maka nilai dari hasil pengukuran itu akan ditentukan. Artinya sudah ditentukan ya, berapa pengukuran tergantung berapa berat suatu benda yang diukur ya. Kemudian mengapa dalam ilmu IPA dan cabang-cabangnya memahami pengukuran sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau di dalam ilmu IPA pengukuran itu sangat penting ya, karena di sini selalu identik dengan pengukuran dan hasil pengukuran ya. Itu dia. Karena kita mengukur seperti mengukur besaran panjang, besaran lebar, besaran luas, tinggi, kemudian suhu, ya kan? Kemudian intensitas cahaya, apalagi yang kalian ingat yang sudah dipelajari. Jadi masih banyak lagi beberapa ya. Itu dia. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat dulu gambar di sini ya. Kita lihat gambar di sini. Oke. Untuk nomor 1 ini, itu apa? Ada yang tahu sepertinya gambar apa itu? Kurang jelas ya? Terlalu besar. Oke. Jadi di sini Bapak jelaskan ada di sini seperti gambar neraca ya. Neraca itu untuk sebagai pengukuran benda dengan timbangan lah ya, massa. Kemudian yang kedua ini adalah meteran untuk pengukuran panjang. Kemudian yang ketiga ini adalah stopwatch ya. Jadi stopwatch ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Untuk satuan waktu adalah apa? Sekon. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa ini? Termometer. Jadi biasanya yang kalian lihat itu termometer itu sudah termometer
Ya. Jadi sering kali kita gunakan, biasanya digunakan di klinik, ya kan, di rumah sakit, ya, untuk mengukur suhu tubuh, ya, suhu tubuh manusia. Kemudian ini apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah anemometer, ya. Jadi digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, ya, untuk tegangan, ya. Kemudian ini ada jasa sorong. Jadi digunakan untuk mengukur suatu benda padat, ya, seperti yang memiliki diameter yang berbentuk bulat dan tidak bisa diukur, ya. Digunakan nilai rumus atau skala terkecil ini biasanya, ya. Ini biasanya digunakan untuk standar industri, ya, biasanya. Kemudian ini adalah gambar apa ini? Speedometer. Speedometer digunakan untuk mengukur kecepatan, ya, kecepatan. Jadi kecepatan sebuah motor melaju itu maka bisa diukur, ya, dengan menggunakan speedometer. Jadi kita tahu berapa kecepatan motor kita akan melaju. Kemudian ini juga ada istilah di sini juga sama jasa sorong, dan kemudian ini adalah yang terakhir adalah sepertinya speedometer juga, tapi di sini digunakan untuk mengukur suatu tekanan, ya, tekanan. Ini sering kita lihat, ya, di pom bensin, ya, ataupun di selisih angin itu, ya, sepeda motor, ya. Oke, jadi setelah yang Bapak berikan penjelasan ini, ya, semoga kalian semua mengerti, ya, setidaknya sudah ini, ya. Sudah Bapak jelaskan tentang materi kita pengukuran ilmiah tadi, ya. Jadi apakah semua sudah jelas? Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah tugas kelompok, ya. Mana kita ini kemarin sudah Bapak bagi, ya, kelompoknya, ya. Itu ada 4 kelompok, ya. Jadi masing-masing ada 5 orang per kelompok. Jadi tugas kelompok ini adalah ini, ya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Dikatakan di sini tulis atau sebutkan nama dan kegunaan alat ukur yang kalian ketahui, ya. Jadi di sini tugas kelompoknya ini. Tapi sebelumnya apanya sudah dibawa? Kertas kartunya sudah, ya. Oke, boleh diangkat. Oke, silakan dibuka, diisi, ya. Kita kerjakan secara kelompok. Kemudian nanti setelah kita kerjakan secara kelompok, Bapak mau kita presentasikan, ya, agar Bapak bisa menilai bagaimana pemahaman kalian untuk materi kita ini. Oke, silakan dikerjakan dulu. Yang di depan, kalau tidak jelas boleh ditanya Bapak. Di sini ada 5 alat ukurnya tadi seperti pada gambar, dan penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya apa, ya. Hanya itu saja tugas kelompoknya. Boleh silakan dikerjakan satu dua Bapak ini, ya. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang, ya. Jadi untuk waktunya, ya, untuk waktunya kita sepakati, ya. Itu dalam pekerjaan tugas kelompok itu 20 menit. Bapak beri waktu 20 menit, ya. 20 menit dari sekarang. Jadi nanti setelah 20 menit kita akan melakukan, nantinya ini akan kalian presentasikan, ya, untuk setiap guru, ya. Itu dia. Oke, boleh silakan dikerjakan. Kalau tidak tahu silakan tanya sama Bapak.
Aja. Nah, ini jadi tulis sebutkan namanya aja. Nama yang pertama itu nama, ya. Yang pertama itu nama alat ukurnya. Kemudian penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya menggunakan itu apa? Kehidupan sehari-hari. Iya, alat ukur. Kemudian penjelasannya itu aja. Ya, 5 aja. Nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Hanya 5 saja.
5 saja. Pertama, dua. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baru nanti kita presentasikan untuk setiap kelompok ya. Jadi nanti kalau presentasi ada yang presentasikan, kemudian ada yang tanya ya. Buat beberapa pertanyaan kelompok, hanya satu saja ya.
kelompok yang selesai? Sudah ada? Belum ya? Oke, waktu tinggal satu lagi ya. Sudah. Oke, waktunya sudah habis. Ya. Kelompok yang sudah selesai dulu. Ya, yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Nah, kelompok yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Silakan presentasikan tugas kelompoknya ke depan. Kemudian nanti kita buat ada sesi tanya jawab ya. Setelah kalian presentasikan. Ya, per kelompok itu hanya 5 menit ya. Satu kelompok durasinya 5 menit ya. Ayo silakan. Kelompok mana sudah selesai? Oke, silakan dulu. Ya, silakan dulu. Dan kelompok. Oke, kita dengarkan untuk kelompok 1 ya. Kita dengarkan untuk kelompok 1. Silakan didengarkan, kemudian presentasi mereka nanti berikan pertanyaan. Oke, silakan mulai kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1. Sebelum memulai presentasi, kami mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niswa Amanda dan teman saya di sini ada Media juga. Saya dan keluarga Hasni. Oke, di sini saya akan bacakan pertanyaan yang ada di atas kita, yaitu nama alat ukur dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan sehari-hari untuk mengukur panjang sebuah bentuk atau mungkin diameter yang digunakan panjang. Lalu yang kedua ada timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang berat badan atau untuk menimbang sayuran yang ada di pasar. Lalu yang ketiga ada termometer. Termometer digunakan sehari-hari untuk mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh untuk biasanya ada di rumah sakit atau mungkin di klinik-klinik yang terdekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, yang keempat itu ada jam. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi sebuah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima ada meteran. Dan penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari itu untuk mengukurkan jam, height atau ketinggian kita. Baik, itu presentasi kami tentang pengukuran. Jika teman-teman belum mengerti, persilakan untuk bertanya. Oke, silakan. Jadi mereka sudah mempresentasikan kelompok 1, yaitu tentang alat ukur dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tanggapi setiap kelompok. Bagaimana hasil presentasi mereka dari kelompok 1? Ya, ada kelompok mana? Jika ada, silakan tanggapi. Jika ada yang bingung, boleh ditanyakan. Ya, ayo. Ayo, kelompok 3, silakan tanggapi. Ya, silakan.
dengan oke, silakan diskusikan. Ayo. Silakan boleh ditanggapi ya. Jadi setiap kelompok itu boleh menanggapi, itu namanya bersama setiap kelompok ya. Ya. Boleh ditanggapi. Ayo cepat-cepat, silakan. Kita berjalan. Ayo. Apa sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan kita tanggapi aja. Oke. Bagi berapa? Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Oke, silakan kasih dulu. Saya kasih Buat suaranya. Saya kasih Amanda Putri dari Oke. kelompok 4 izin bertanya. Untuk alat ukur yang namanya termometer itu biasanya berada di mana ya? Biasanya termometer berada di rumah sakit atau mungkin di klinik sekitar. Tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, tanggapan dari kelompok 1 ya. Jadi dikatakan di situ biasanya termometer di mana? Biasanya sering kita jumpai ukurannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dia. Oke. Selanjutnya ada lagi yang menanggapi? Tidak ada? Oke. Silakan tutup kelompok 1. Ya, presentasi kami tentang pengukuran semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Oke, ya, silakan. Oke, silakan. Lanjut kelompok 2 selanjutnya. Ayo kelompok 2 maju nak. Ayo, maju aja. Belum, kelompok 3. Silakan nak, presentasikan hasil tugas kelompok kalian. Ayo. Ayo, semangat. Harus semangat, ya kan? Silakan. Oke, ayo kita jelaskan itu kelompok 3 ya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok mereka. Oke. Baik, halo semuanya, selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil riset kami tentang apa saja nama alat ukur dalam ukur fisika dan bagaimana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama ada penggaris yang biasa kita lihat, yang biasa kita jumpai. Penggaris ini sebenarnya untuk mengukur panjang dan lebar benda serta menggambar garis lurus. Nah, ini biasanya dalam matematika juga ada, kita menggambar kubus, kotak, atau kita mengerjakan trigonometri segala macam, itu kita menggunakan penggaris ya. Lalu alat ukur yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Valiana. Yang kedua ada timbangan, yaitu sering dipergunakan untuk menentukan berat suatu objek seperti timbangan dapur untuk menimbang bahan makanan atau timbangan badan untuk mengukur berat badan. Baik, lalu untuk alat ukur yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Ketiga itu mengukur timbangan arus listrik untuk memeriksa kondisi kelistrikan di rumah atau saat menggunakan peralatan listrik. Gambar tolong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam ataupun kedalaman lubang yang lebih akurat daripada penggaris. Untuk mengukur jarak atau panjang yang lebih jauh semakin dalam kondisi atau baik, sudah selesai penjelasan alat ukur dan penggunaan sehari-hari dalam kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan khusus untuk tiap kelompok yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kelompok 3 telah memberikan hasil presentasinya. Silakan kalian tanggapi untuk kelompok 3. Ya, silakan ditanggapi kelompok mana? Ayo, silakan.
kelompok 1 silakan. Silakan. Tim lawan itu berada di mana? Jadi kami itu ada atau pasar ya, jualan di situ jualan beras atau ada juga untuk biasanya di laboratorium Oke, ada lagi kelompok lain untuk menanggapi? Ada lagi? Oke, silakan tanggapi. Tolong ikut Oke, jadi kesimpulannya ya. Silakan Bapak mau dengar kesimpulan dari sikap kelompok itu ya. Dari setelah kalian buat tugas kelompok kalian, coba kelompok buat ya. Dari pembelajaran dulu ya. Buat kesimpulannya yang kelompok. Silakan tunjuk tangannya. Itu dia kelompok boleh. Silakan. Kita yang kelompok mana yang buat kesimpulan? Oke, kelompok 1 dengan saudara Irfan. Silakan buat kesimpulan dari tugas kalian. Ayo, silakan. Ya, saudara Yata. Silakan. Ya, silakan. Buat kasih. Kelompok 2. Kelompok terakhir ya, kelompok ini, kelompok 4. Oke, silakan. Kesimpulan kelompok kalian. Presentasi kalian memberikan kesimpulan pada presentasi kalian ya. Jadi untuk
membuat bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari pelajaran fisika ya tentang pengumpulan ya. Oke, saya beri waktu 5 menit. Oke, ayo, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran kita pada hari ini? Kemudian yang kita akhirkan di papan tulis ya. Oke, udah siap? Silakan tempelkan ke depan. Oke, jika sudah selesai, silakan tempelkan ke depan. Kita belajar tentang pelajaran materi pengumpulan ya. Oke, Bapak lihat di sini ada beberapa sini dia buat. Saya sangat senang karena asik. Ya. Itu yang pertama. Kedua, pelajaran fisika itu sangat seru dan menyenangkan. Yang ketiga, bahagia dan tidak membuat bosan. Yang keempat, senang sekali, fisika luar biasa. Dan yang kelima, sangat senang dan seru. Oke, terima kasih buat anak-anakku semua ya. Jadi pelajaran kali ini ya menjaga pelajaran hari ini ternyata ya memberikan kesimpulan yang baik ya untuk pelajaran hari ini ya. Jadi Bapak apresiasi untuk setiap kelompok itu memiliki
Jadi selanjutnya ya, biar kita sebelum ini kita masuk ke speaking, mulai speaking ya, biar tidak terlalu bosan. Maka buat dulu speaking kita lagi yang kedua, yang lebih semangat lagi, boleh? Oke.
sedikit apa ya, waktu ini. Ya, kita suasananya lebih ini ya. Ya, jadi tugas kelompoknya ya, Bapak berikan penilaian terbaik buat tugas kelompok kalian, karena memang kesimpulan yang kalian berikan dan jawaban yang kalian berikan itu sangat sempurna ya untuk tugas kelompok kalian. Jadi untuk tugas-tugas yang lainnya ada juga nanti Bapak berikan tugas di rumah ya, silakan boleh dikerjakan ya bersama-sama juga ya. Ya, jadi Bapak akan memberikan tugas, ada beberapa tugas di rumah. Jadi nanti itu tugas itu kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Kalian kerjakan di rumah masing-masing, kemudian kita kumpulkan di hari yang akan datang minggu depan ya, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sesuai jadwal sekolah, fasilitas sekolah ya. Jadi nanti tugasnya itu adalah jadi tugasnya itu adalah ini ya. Kalian kerjakan nanti di rumah. Ya, ini tugas di rumah ya. Jadi ini tugas pribadi. Ya, untuk kalian kerjakan di rumah. Lupa kita kumpul, yaitu tentang rumuskan. Soalnya adalah rumuskan dan tuliskan aturan penulisan angka penting. Jadi nanti di sini sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 aturan dalam penulisan angka penting. Jadi coba kalian rumuskan dan tuliskan aturan dalam penulisan angka penting ya, ataupun disebut dengan notasi ilmiah ya. Itu dia tugasnya. Ya, jadi dikumpulkan minggu depan. Ya, kumpulkan minggu depan dan jangan telat dalam mengumpulkan. Ya, jadi tugasnya nanti ya betul buat di dalam soft copy ya. Kemudian kirim di dalam grup ya, di dalam grup kelas kita ya. Maka kelas fisika nanti kirim di situ, maka Bapak akan memberikan penilaian terhadap tugas pribadi kalian. Jadi paling lama itu dikumpulkan adalah minggu lalu ya, bukan minggu depan ya. Jadi kemudian ya kumpulkan minggu depan. Kemudian untuk materi kita minggu depan, materi kita di minggu depan itu materi kita di minggu depan yaitu tentang ketidakpastian dalam pengukuran ya. Jadi materi kita minggu depan adalah ketidakpastian dalam pengukuran, masih dalam bab ini. Jadi mau dikerjakan tugasnya baik-baik dan dipersiapkan untuk minggu depan ya, untuk pembelajaran selanjutnya ya. Jadi sudah Bapak berikan materi untuk minggu depan, bisa ya? Oke, silakan dipelajari di rumah dulu, dibaca-baca, baru nanti kalian akan lebih mudah untuk memahaminya ya. Bisa ya? Bisa. Good, terima kasih ya. Oke. Jangan sampai ada yang tidak belajar di rumah ya. Jadi materinya harus benar-benar kalian pelajari ya. Jika tidak dipelajari, maka
ketika Bapak memberikan sedikit penjelasan, maka itu tidak akan sempurna ya. Artinya kalian tidak memahami dasar untuk materi selanjutnya ya. Itu dia. Jadi kalian itu harus semangat ya. Bisa ya? Bisa. Ayo, oke. Semangat ya. Semangat itu sangat penting ya. Jadi untuk hari ini ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ya, jadi Bapak mau menyampaikan sedikit ini ya, bahwa kalian itu memang luar biasa ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa untuk pelajaran fisika pada hari ini dengan materi pengukuran ilmiah ya. Itu dia, dengan materi pengukuran ilmiah. Oke, sekali lagi Bapak katakan, anak-anakku semua, salam fisika. Luar biasa. Oke, jadi Bapak mohon kalian semua belajar di rumah, silakan diulang-ulang pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat, ya. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian semua, memberkati kita juga semua, ya. Jadi upayakan agar tetap sehat, ya. Oke. Jadi kita akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Bapak banyak berterima kasih kepada kalian, ya. Semoga kita dapat berjumpa di minggu depan kembali, ya. Dalam materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Jadi kita sebelum menutup, kita tutup dengan doa, ya. Boleh untuk ketua kelas. Silakan. Berdiri. Belum kita pulang, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Oke, selamat siang. Tetap sehat. Sekali lagi, salam fisika. Luar